setahun pertama itu nggak ada AdSense kan sama sekali. Subscribersnya 1000 dalam 1 tahun. Viewsnya 200, 300, itu nggak pernah miss sama sekali. 200 orang. Di minggu pertama dapatnya 100-an views, itu udah seneng banget. Skill editing saya juga cupu, mikrofon nggak punya, studio nggak punya, cuma kamar kos doang deh. Karena saya udah mikir buat mulai aja dulu, pelan-pelan solusi buat halangan-halangan tadi. Jadi saya bersyukur banget udah dikelilingin orang-orang yang nggak ngecilin saya pas cerita mau bikin video di YouTube. Koknya berusaha dulu, kalau hasilnya baru belakangan dipikirin. Itu yang selalu saya pegang sih. Saya David dan saya baru mulai. Tidak bisa mengedit video sama sekali. Semua video hanya mendapatkan view yang sangat sedikit sekali. Berbagai masalah-masalah terus menghampiri kami. Dimarahi satpam, dimarahi orang-orang di sekitar lokasi syuting. View video yang naik turun, lelah dan capai, kehabisan ide, dan berbagai masalah lainnya terus berdatangan. Terus berjuang, apapun masalahnya saya akan hadapi. Yang penting upload. Semua ini mungkin tidak akan pernah terjadi dan tercapai kalau saya tidak memulai semua perjalanan ini dengan langkah-langkah kecil. Saya Yudis Ardana dan saya baru mulai. Ya, itu adalah cuplikan perjuangan para YouTuber yang sekarang sukses dan yang akan saya bahas kali ini. Jadi YouTuber merupakan keinginan banyak orang, termasuk anak-anak kecil pun banyak yang bercita-cita menjadi seorang YouTuber. Karena di benak orang, dengan menjadi YouTuber itu bisa mendapatkan uang dengan mudah, yaitu hanya dengan mengupload video bisa dapat uang. Pernyataan itu memang tidak salah, hanya saja kurang tepat. Karena buat video tak semudah yang dibayangkan, belum lagi kalau sudah buat video, yang nonton sedikit malah nggak ada yang nonton. Ibaratnya sudah dandan sejak pagi, nggak jadi diajak pergi. Karena menjadi YouTuber terkenal dan berpenghasilan besar itu butuh proses yang besar pula. Tidak semata-mata jadi dalam semalam, seminggu atau sebulan, tapi membutuhkan waktu bertahun-tahun. Lihat saja YouTuber yang viewernya dan subscribernya besar, rata-rata mereka sudah bertahun-tahun berkecimpung sebagai YouTuber, dan video yang diupload pun sudah ratusan bahkan ribuan. Tapi ada juga loh artis yang baru bikin channel tapi langsung besar. Ya, karena mereka sudah punya nama sebelumnya. Dan untuk memiliki nama besar pun, para artis juga butuh perjuangan yang panjang pula. Dimulai dari nol juga. Tidak semata-mata langsung terkenal, jadi gak ada kata instan di dunia ini kecuali mie instan. Mie instan pun butuh proses juga, dimulai dari menanam gandum, diproduksi dan diolah di pabrik sampai diedarkan di pasaran. Kita lihat Nessie Judge. Sampai video ini dibuat, dia sudah memiliki 6,38 juta subscriber. Akan tetapi sebelum dia terkenal dan mempunyai subscriber jutaan, dia mengalami perjuangan yang luar biasa. Sebelum sukses di YouTube seperti sekarang ini, dimulai dari dia bikin channel tahun 2013, kemudian yang nonton videonya cuman sedikit hingga walaupun usia YouTube-nya sudah setahun subscribernya hanya 1000. Bahkan sampai bertahun-tahun dia belum juga mendapatkan uang dari YouTube. Akan tetapi dia tetap rajin upload video minimal seminggu sekali. Dan dia bikin konten di YouTube bukan karena dia menginginkan penghasilan dari YouTube, tapi karena dia ingin menyalurkan kesukaannya. Karena dia suka dengan hal-hal yang berbau misteri. Kalau kita lihat konten-kontennya, dia selalu membahas hal-hal berkaitan dengan misteri dan fenomena aneh. Itu merupakan pernyataan dia di podcastnya Deddy Corbuzier. Ketika habis 5 video terus nggak ada yang nonton, mereka stop. Nggak bisa gitu. Kan aku dulu dalam setahun pertama itu nggak ada AdSense kan sama sekali. Dan views itu parah banget, aku cuma dapat 1000 subscribers dalam tahun pertama. Aku nggak miss 1 minggu pun nggak upload. Every single week aku upload. Viewsnya 200, 300, itu nggak pernah miss sama sekali. Hitnya subscribersnya 1000 dalam 1 tahun. Aku ambil YouTube ini sebagai fun aku. Capek pulang dari kuliah, aku ngedit. So that was my fun. Lalu kita lihat raja review yaitu David Gadgetin. Dia membuat channel pada awalnya hanya karena iseng dan penasaran saja tentang video review yang dia tonton. Sampai akhirnya dia buat video di YouTube. Kalau kita lihat video awal dia, terlihat sekali masih kaku, beda dengan sekarang. Peralatannya pun dia pinjam dari temannya. Halo guys, David di sini dengan Gadgetin, dan ini adalah Xiaomi Mi 3.
HP ini adalah salah satu HP flagship yang dikeluarkan oleh Xiaomi. Tentunya HP flagship punya spek yang tinggi. Kita punya prosesor Snapdragon 800 quad-core 2,3 GHz, Adreno 330 dengan RAM. Setelah dia buat 2 video, rasa penasarannya pun hilang dan dia tidak akan buat video lagi. Tapi setelah dia lihat, yang nonton lumayan banyak. Akhirnya dia terus buat hingga sekarang. Hingga video ini dibuat, channelnya sudah memiliki 5,18 juta subscriber. Kemudian ada YouTuber dari Bali yaitu Yudis Ardana. Sebelum subscribernya jutaan seperti sekarang, tepatnya 8,74 juta, dia juga mengalami perjuangan yang sangat berat untuk menjadi YouTuber. Saat mulai nge-YouTube, dia tidak punya kamera dan sama sekali tidak bisa ngedit video. Sampai dia pun membayar jasa fotografer agar bisa memproduksi videonya. Seminggu rajin mengupload 2 video dan dia pulang pergi yang jaraknya lumayan jauh untuk menghampiri fotografer yang dia sewa, agar tetap bisa membuat video yang akan dia upload di channel YouTube-nya. Dan masih banyak lagi YouTuber lainnya yang memulai menjadi YouTuber dari nol. Dan rata-rata YouTuber besar itu tujuan utamanya bukan mencari uang, melainkan untuk menyalurkan hobi dan kesukaan mereka, sehingga mereka bisa bertahan lama. Kalau tujuan utamanya itu untuk mencari uang, ya pasti bikin 5 video, mentok-mentok sampai 10 video. Misalkan nggak ada yang nonton dan nggak menghasilkan uang, ujung-ujungnya akan frustasi dan putus asa. Uang atau materi itu semata-mata hanya bonus saja. Lebih penting dari itu yaitu prosesnya. Karena orang yang berhasil melalui proses berhak untuk mendapatkan kesuksesan, dan itu butuh perjuangan yang berat, belum lagi hinaan, ejekan, dan lain sebagainya. Seperti Arif Muhammad, orang dibalik Mak Betty yang sekarang subscribernya mencapai 10,1 juta. Pada awalnya dia diejek tapi terus membuat konten yang menghibur. Dan para YouTuber besar lainnya pun pada awalnya juga sama, membutuhkan perjuangan yang besar dan menguras tenaga juga. Karena semua itu butuh proses, tidak semata-mata jadi dalam sekejap. Lihat saja video atau vlog mereka yang pertama. Rata-rata masih sederhana dan jauh seperti sekarang ini. Karena kesuksesan itu adalah hasil dari proses yang panjang, bukan secara instan. Kalau mau yang benar-benar instan, ya nanti di surga, tinggal minta jadi. Tapi untuk sampai ke surga juga butuh perjuangan dan usaha pula. Dan buat kalian semuanya yang nonton video ini, salam sukses. Semoga kita semua sukses dunia dan akhirat. Sekian laporan saya dari YouTube. Terima kasih.